Niatnya hemat ya, malah boncos banget. Berawal dari aku yang nunda beli air galon karena isinya tinggal segini, nanggung guys kalau beli, kalau dibuang kan nanggung ya. Padahal 1 galon ini cuma ngabisin 6.000 doang. Alhasil apa? Tebak, aku yang sengsara sendiri. Karena apa? Aku kehabisan air galon itu di hari puasa. Bukan di hari puasa, di hari lebaran. Lebaran ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Dan warung-warung itu tahu nggak? Biasanya orang lebaran itu pada mudik kan ya, pada mudik ke kampung halaman masing-masing. Dan tentunya warung-warung itu bakalan tutup. Dan aku salah perkiraan guys. Niatnya aku nggak mau membuang air yang sisa segini itu biar aku berhemat. Ternyata aku malah boncos, tau nggak? Boncosnya karena apa? Karena beli sebotol ini harganya itu 4.000, 5.000. Padahal kapasitasnya cuma 1 liter. Beda dibandingkan kalau aku beli air galon langsung. Nah, lihat nih, ada berapa botol aku? 3, 4, 5 botol cuy. Dan aku beberapa hari ini kekurangan air minum karena aku menghemat gitu. Niatnya hemat ya, malah boncos banget. Kalian tahu letak kesalahannya di mana? Karena coba deh kasih tahu. Kesalahan pertama yang aku lakuin adalah aku salah perkiraan. Dimana aku memperkirakan orang setelah lebaran itu H+2-nya udah pada buka dong warung-warung yang jual air galon yang bisa diantar gitu. Terus yang kedua adalah aku tidak berani mengambil resiko karena aku kan maunya hemat buat nggak buang air gitu loh, sayang banget buang air minum. Padahal beli air galon isi ulang itu cuman 6.000-an aja, 7.000 lah ditambah diantar. Ternyata karena aku salah, malah boncos. Kesalahan ketiga yang aku lupa adalah aku tidak punya kendaraan pribadi. Jadi memang ada warung-warung yang buka, yang jual galon isi ulang kayak gitu, tapi mereka nggak bisa ngantar kayak gitu loh, dan mereka nggak mau ngantar. Gimana dong? Ya, kalau misalnya ngangkat galon dari jarak 1 meter, mungkin aku bisa lah ya kayak gitu. Kuat lah aku mengangkatnya. Tapi ini kalau bermeter-meter, nggak bisa guys. Itu yang di luar ekspektasi. Jadi pesan moral apa yang bisa diambil dari sini? Nah, kalau pesan moral dari aku adalah, pertama, kita tidak bisa memprediksikan sesuatu atau kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar dari kendali kita. Contohnya, kita nggak bisa memprediksi orang akan buka warungnya setelah H+2 lebaran ya. Dan itu salah besar. Jadi ini ku harap sebagai pembelajaran ke diriku di kemudian harinya. Tentunya bisa diterapkan ke berbagai hal ya. Ingat, sesuatu yang di luar kendali kita itu tidak bisa kita harapkan guys. Meskipun kita sudah merencanakan itu sebaik mungkin, tetap tidak bisa 100% di dalam kendali kita karena itu kendali dari orang lain. Terus yang kedua adalah harusnya aku berani ambil resiko gitu loh. Berani rugi sedikit, buang air galon yang sedikit segini dan dapatin air galon yang 20 liter ini dengan harga 6.000 aja ketimbang aku beli kemasan minuman yang gini. Aku ngabisin 5 botol dan ini udah habis dan airku benar-benar habis. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita manusia, tidak luput dari kesalahan. Tapi ingat, jangan terlalu disesali biar tidak menjadi beban. Dan syukurnya, thanks God, aku bisa menjadikan ini pelajaran dan bisa lagi di kemudian hari harus belajar dari pengalaman ini dan belajar untuk mengendalikan sesuatu yang ada dalam diriku saja. Bukan mengharapkan aku bisa mengendalikan sesuatu di luar diriku. Hal positifnya adalah aku bisa mendapatkan pelajaran berharga banget sih. Kemudian aku bisa belajar bersyukur, untuk sabar juga. Habis itu aku bisa mendapatkan konten yang bisa aku share ke kalian. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang mau aku sampaikan gitu ya. Aku harap dari ceritaku ini semoga bisa menjadi manfaat dan menjadi pembelajaran juga bagi teman-teman sekalian. Bye!